Halo teman-teman Accounting Club, di kesempatan ini saya akan membahas materi tentang akuntansi dan pelaporan keuangan. Persamaan akuntansi. A sama dengan L plus E. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana sumber daya ini dapat memberikan manfaat di masa depan. Contohnya, kas, bangunan, dan tanah. Liabilitas atau utang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu melunasi utang dalam periode tertentu. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Contoh A sama dengan L plus E. Bu Linda menyetor uang tunai sebagai modal awal dari usahanya, yaitu Linda Tyler sebesar 8 juta rupiah. Bentuk jurnalnya seperti ini. Aset 8 juta rupiah dengan tidak ada liabilitas dan modal 8 juta rupiah. Lalu, untuk tambahan modal, Ibu Linda meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta rupiah. Bentuk jurnalnya seperti yang di bawah ini. Liabilitas utang atau ekuitas modal merupakan asal dari aset atau asal dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalkan perusahaan memiliki harta 100 miliar. Apakah kita perlu bertanya dari mana asal harta tersebut? Sebagai akuntan sejati, kita harus tanya kenapa. Karena 100 miliar tersebut tidak mungkin muncul begitu saja. Terdapat dua kemungkinan dari mana 100 miliar itu berasal, yaitu dari modal pemilik dan utang. Jika 100 miliar tersebut ternyata 80 miliar utang, apakah menimbulkan masalah? Ya, karena jika punya utang, maka konsekuensinya adalah membayar bunga dan pokok utang. Kalau perusahaan harus membayar bunga sebesar 10%, berarti harus membayar bunga sebesar 8 miliar belum termasuk pokok. Perusahaan tersebut memiliki laba sebesar 14 miliar, maka uangnya habis untuk membayar bunga. Maka dari itu, kita harus melihat perusahaan dari sumber asetnya. Jika dilihat dari hutang, harus disadari jika utang harus membayar bunga. Tidak memperhitungkan perusahaan laba rugi, bunga harus tetap dibayarkan. Elemen akuntansi dan siklus akuntansi. 5 elemen pelaporan keuangan dan saldo normalnya. Aset didebit, utang dikredit, modal dikredit, pendapatan dikredit, dan beban didebit. Siklus akuntansi dimulai dari transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, neraca, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Hal-hal yang dihitungkan dalam AJP yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu beban yang sudah dibayar terlebih dahulu, tetapi kita belum memakainya. Contohnya, asuransi kebakaran untuk 5 tahun sebesar 50 juta. Jurnalnya, pada 3 Januari, asuransi dibayar di muka 50 juta pada kas 50 juta. Jika sekarang tanggal 31 Desember, maka jurnal penyesuaiannya adalah 31 Desember, beban asuransi dengan sebesar 10 juta rupiah. Asuransi dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah. Jadi, semua beban yang sudah dibayar di muka, tetapi kita belum selesai menggunakannya, biasanya perlu penyesuaian. Pendapatan diterima di muka. Cara pencatatannya adalah dengan menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan, misal setiap bulan, berubah menjadi pendapatan. Aset yang sudah habis manfaatnya maka akan menjadi beban. Apakah mungkin kita sudah menyelesaikan jasa kita tetapi konsumen belum membayar? Misalnya usaha laundry. Suatu waktu, si A membawa laundry tanggal 29 Maret, tetapi tanggal 31 Maret laundry si A sudah selesai. Tetapi si A baru datang ke laundry tanggal 2 April. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret yaitu seperti yang di bawah ini. Piutang pendapatan, contohnya besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Beban yang masih harus dibayar, contohnya beban gaji di kolom debit, dan utang gaji di kolom kredit. Penyusutan aktiva tetap, contohnya biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit.
Kerugian piutang contohnya kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Biaya pemakaian perlengkapan contohnya biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan biaya cadangan untuk kolom kredit. Pada laporan keuangan terdapat laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan adanya jumlah aktiva atau harta, kewajiban utang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada saat tertentu. Pada jumlah kekayaan atau harta akan disajikan di sisi aktiva, sedangkan jumlah kewajiban dan modal akan disajikan di sisi pasiva. Nah, jumlah aktiva dan pasiva ini haruslah sama alias balance sheet. Tujuan penyusuan laporan neraca ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan, terutama ketika dilakukannya akhir tahun alias buku ditutup. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini berisikan informasi tentang hasil usaha dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini nantinya akan menggambarkan berapa jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau rugi. Isinya penjualan, retur penjualan, beban, HPP, tergantung perusahaan. Intinya, di laporan laba rugi yang dilaporkan cuma dua, yaitu income dan beban. Laba sama dengan income lebih besar dari beban. Rugi sama dengan income lebih kecil dari beban. Kegunaan laporan laba rugi yaitu untuk mengetahui atau menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Bentuk penyajian laporan laba rugi single step model seperti di bawah ini. Bentuk penyajian laporan laba rugi multi step model seperti di bawah ini. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan ini berisikan jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada periode saat ini. Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal yaitu modal awal, laba rugi bersih, prive, dan penambahan modal. Laporan arus kas. Laporan keuangan ini menunjukkan adanya arus kas masuk dan kas keluar yang terjadi di perusahaan. Arus kas masuk dapat berupa pendapatan atau pinjaman yang dilakukan dari pihak lain, sementara arus kas keluar dapat berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk juga pembayaran biaya operasional perusahaan. Laporan arus kas ini disusun untuk periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisikan informasi mengenai penjelasan yang sekiranya dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga akan jelas sebab akibatnya. Tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini adalah supaya penggunaannya dapat memahami data yang disajikan secara jelas. Investasi. Investasi adalah perusahaan membeli perusahaan lainnya. Kalau kita ngomongin perusahaan yang sudah go public, kita membeli saham. Investasi dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu investasi yang mempunyai pengaruh signifikan dan investasi yang tidak mempunyai pengaruh signifikan. Ilustrasi. Kepemilikan perusahaan 100%. Jika kita mempunyai saham 10%, apakah berpengaruh signifikan? Sedangkan pemilik perusahaan 5 orang memiliki saham 20%. Jawabannya tidak. Kepemilikan saham lebih kecil 20% menggunakan metode pencatatan cost atau fair value method. Tidak memiliki pengaruh signifikan. Lebih dari 20%, metode pencatatan yang digunakan yaitu metode ekuitas, memiliki pengaruh yang signifikan. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual adalah suatu konsep atau aturan-aturan yang dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Konsep ini membahas mengenai tujuan menyusun laporan keuangan, asumsi dasar akuntansi, karakteristik kualitatif informasi keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, dan konsep pengukuran. Kerangka konseptual akuntansi. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini terdapat segitiga. Begitu juga dengan kerangka konseptual akuntansi. Pada tingkat pertama atau first level terdapat objektif atau tujuan. Pada tingkat kedua atau second level terdapat
Kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif, elements atau unsur. Pada tingkat ketiga atau third level terdapat assumption atau asumsi, principles atau prinsip, dan constraint atau kendala. Tips menghafal saldo normal. Caranya adalah dengan menggunakan 5 jari. Pada jempol kita terdapat aset atau aktiva. Pada telunjuk kita terdapat liabilitas atau kewajiban atau hutang. Di jari tengah terdapat equity atau modal. Di jari manis terdapat revenue atau pendapatan. Dan di jari kelingking terdapat expense atau beban. Pada jari-jari yang tertutup itu bertambah pada kredit dan berkurang pada debit, yaitu liabilitas, ekuitas, dan revenue. Pada jari yang berdiri itu ada aset dan ekspensi yang bertambah pada debit dan berkurang pada kredit.